Ya, saudara, hari ini kita masih memasuki awal tahun dari tahun Payback, betul saudara? Tahun 5782. Sudah dijelaskan panjang lebar tentang tahun Payback ini. Tapi saya mau ajak biar hari ini kita bisa menerima apa yang terkandung dalam janji tahun Payback ini. Saudara, salah satu arti dalam tahun Payback 5782 ini dikatakan ini adalah tahun Sabat atau tahun perhentian. Ya. Nah, ini adalah janji yang terkandung di dalam tahun Payback ini, saudara. Nah, pastinya kita akan dan ingin untuk menikmati setiap janji Tuhan, betul saudara? Ya, ada nggak yang nggak pengen nikmati? Nggak ada. Saudara, setiap pergantian tahun itu selalu di bangsa Israel dulu dikatakan itu adalah waktu raja-raja untuk berperang. Ini waktunya kita untuk meraih akan setiap janji Tuhan. Yang namanya perluasan daerah itu adalah meraih setiap tahun kita terus kejar. Kita mau mendapatkan setiap janji Tuhan yang Tuhan sediakan untuk setiap tahun itu berbeda-beda, saudara. Nah, tahun ini dikatakan ini adalah tahun Sabat atau tahun perhentian. Tapi saudara, yang namanya tahun perhentian itu adalah apa? Kita itu bisa bukan berhenti nggak ngerjain apa-apa, enggak saudara. Tahun perhentian ini adalah kita bisa yang namanya rest. Rest itu apa? Saat kita ada di dalam Tuhan, kita percaya penuh dan bersandar kepada Tuhan, itu Tuhan yang akan memberikan rest dalam hidup kita. Saudara, kalau kita mempelajari yang namanya Maria dan Marta. Marta adalah seorang yang tidak pernah bisa tinggal diam. Dia selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Dan dia tidak bisa menemukan yang namanya rest atau perhentian itu. Padahal Tuhan pengen setiap kita itu seperti Maria. Ayo kamu itu duduk diam di bawah kakiku. Kemarin 5782. Yang 2 itu apa? Keintiman, kita harus melekat kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita fokuskan. Bagaimana kita bisa mencapai atau menerima janji Tuhan itu. Salah satunya adalah kita harus melekat kepada Tuhan. Jadi seperti Maria, jangan sibuk sendiri seperti Marta. Karena kita tidak akan mendapatkan yang namanya perhentian atau kita bisa yang namanya aman, rest di dalam Tuhan. Ya, saudara, saya mau ajak kita membaca dalam Ibrani 4 ayat 6. Ternyata ada ayat seperti ini, saudara. Ibrani 4 ayat 6. Ya, saya baca. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena apa? Ketidaktaatan mereka. Jadi ada janji Tuhan bahwa kita ini akan masuk dalam perhentiannya Tuhan. Perhentian yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, tapi ada juga orang yang tidak bisa masuk. Karena apa? Karena ketidaktaatan mereka. Saya 2 minggu yang lalu berbicara tentang upah kesetiaan. Setia dan taat, ini seringkali nggak bisa dipisahkan, saudara. Di lagu tadi juga dikatakan taat dan setia. Betul? Taat dan setia. Taat, kita harus taat supaya kita bisa menikmati setiap janji Tuhan tahun ini. Ya, supaya kita bisa menikmati semua yang Tuhan sediakan, kita harus taat. Nah, saudara, saya mau ajak kita sama-sama belajar tentang ketaatan ini. Saudara, ada suatu tempat di perbatasan Israel yang namanya adalah, pasti saudara tahu, Sikem. Di Sikem itu ada sebuah pohon yang diomongin, sebuah pohon tarbantin di Moreh. Nah,
banyak sekali keadaan atau kejadian yang terjadi di pohon tarbantin di More ini. Ada waktu itu Abraham saat dia mau memasuki ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, dia juga berhenti di situ. Nanti kita akan belajar, saudara. Nah, saya coba, kenapa sih kok banyak tokoh-tokoh yang berhenti sebelum masuk Kanaan, dia berhenti dulu di pohon tarbantin di More ini. Dan saudara, pada zaman dulu itu kan namanya padang gurun, saudara. Ya, pohon ini adalah sebuah tanda, istilahnya kayak kalau di sini sekarang kan sudah ada rambu-rambu ya, papan nama, misalnya mau ke Jakarta, belok kanan, atau ini adalah perbatasan kota atau gerbang kota gitu. Nah, zaman dahulu masih belum ada, saudara. Yang menjadi penanda itu adalah sebuah pohon. Pohon tarbantin ini, coba nih, pohon tarbantin ini adalah pohon yang sangat besar, dan di situ ini adalah perbatasan negeri Kanaan. Saat saya pelajari, apa sih arti nama More ini, saudara? Ternyata arti nama More ini adalah instruction, pengajar atau instruction. Di sini saya belajar, Tuhan kenapa harus Abraham berhenti di More? Yakub juga ada keadaan yang harus berhenti di More sebelum dia masuk ke tanah Kanaan. Apa ini? Ternyata sebelum kita memasuki akan tanah perjanjian atau tanah Kanaan, kita harus belajar yang namanya mempelajari instruksi. Saudara, saat kita mau masuk dalam sebuah, misalnya ke sebuah tempat, misalnya Disneyland aja, saudara. Saat kita mau masuk ke Disneyland, sebelum kita menikmati semuanya, pasti ada yang namanya loket. Di situ dikatakan peraturannya, nih kalau kamu mau bermain semua wahana yang ada, kamu nanti harus bayarnya seperti ini. Ada juga loh jalur cepat, kalau kamu nggak mau nunggu terlalu lama, nah ini seperti ini. Terus ada permainan-permainan yang tidak boleh dimainkan untuk anak di bawah 12 tahun misalnya. Atau anak yang tinggi sekian ini nggak boleh main, ini bahaya. Dan lain sebagainya. Semuanya ada instruksi. Dan ini yang harus kita pelajari. Sebelum kita bisa menikmati yang namanya wahana yang ada di Disneyland. Saudara. Nah, saudara, tahun Payback ini Tuhan sediakan yang namanya sebuah tanah perjanjian, Kanaan itu Tuhan sediakan. Tapi untuk kita boleh menikmati semuanya ini, ada instruksi-instruksi yang harus kita lakukan. Salah satunya apa tadi? Di Ibrani, kamu harus taat. Kalau kamu tidak taat, kamu gak akan bisa menikmati itu. Janji kamu memasuki akan tanah perjanjian, menikmati perhentian yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Nah, saudara, kita mau belajar apa sih ketaatan itu? Kita mau belajar di dalam Ulangan 11 ayat 8 sampai 12. Ulangan 11 ayat 8 sampai 12. Nah, saudara, kalau saudara baca dalam Ulangan 11 ini di atasnya ya, itu perikopnya berkata seperti ini. Ketaatan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Nah, ini kita mau sama-sama belajar tentang ketaatan. Ulangan 11 ayat 8 sampai 12. Saya bacakan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kenapa saudara? Kita akan baca nanti di ayat 10 dan 11.
Karena negeri perjanjian ini adalah tanah yang berbeda. Aturan mainnya berbeda dengan tanah di sekitarnya. Kita baca ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah seperti negeri tanah Mesir. Dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Di Mesir itu seperti itu, saudara. Ya, kalau kita mau dapat sesuatu, kita harus menabur, kita harus mengerjakan dengan berjerih payah. Ya. Tapi ayat 11 dikatakan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ini beda banget. Ialah negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudara, negeri Kanaan ini adalah negeri yang sangat spesial dan unik. Kalau di sekitarnya, di tempat lain yang namanya padang gurun, kalau saudara pernah ke Israel, itu benar-benar tanah Israel itu adalah tanah yang sangat subur. Padahal di sekelilingnya adalah padang gurun. Saudara benar-benar, walaupun di perbatasan, saat engkau melewati akan sebuah perbatasan negeri Israel itu, benar-benar kita lihat, kok gersang banget ya, panas banget. Tapi saat kita masuk ke yang namanya tanah perjanjian atau tanah Israel ini, kita bisa melihat akan sebuah tanah yang dibedakan. Kok bisa ya? Di tempat ini bisa adem, damai suasananya, kita bisa melihat hijau-hijau semua. Loh, kok di luar Israel kita lihatnya padang gurun? Kenapa di tanah ini, tanah yang harusnya sama karakternya, tapi kita bisa melihatnya hijau semuanya. Pohon-pohonnya gede-gede, ya. Semuanya tumbuh dengan subur. Di sini dikatakan, kalau kamu mau masuk tanah perjanjian, ini beda dengan saat kamu di Mesir. Tadi salah satu lagu tadi, walaupun dalam bahasa Inggris ya saudara, itu berbicara tentang Egypt namanya. Saat Tuhan mengeluarkan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Ini dikatakan, you're the God who fight for me. Tuhan yang berperang bagiku. Tuhan yang membukakan akan, membelah akan sungai. Bukan karena kehebatan Musa, saudara. Tapi semuanya dikerjakan karena Tuhan mau bangsa ini menikmati yang namanya Kanaan. Saudara, Tuhan sangat rindu setiap kita. Mungkin hari-hari terakhir, tahun-tahun terakhir ini seperti kita tuh melewati yang namanya padang gurun, saudara. Tapi percayalah, Tuhan rindu setiap kita masuk tanah Kanaan. Jangan sampai, saudara, kita cuma menikmati padang gurun dan bahkan dihabiskan di padang gurun. Tapi Tuhan mau membawa kita masuk ke negeri Kanaan. Saudara, di situ dikatakan, negeri yang akan kamu masuki ini beda. Kamu nggak perlu menyirami istilahnya. Kamu nggak perlu berjerih payah seperti saat di Mesir. Sebab tanah ini aku yang menyirami dari langit. Dikatakan di situ di ayat yang ke 12, 11, negeri kemana kamu pergi mendudukinya adalah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Kalau kamu mau menyirami gunung-gunung dan lembah-lembah, waduh, gak akan bisa saudara. Kita perlu yang namanya kuasa ilahi untuk menyirami setiap tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian yang Tuhan sediakan itu luas, saudara. Percaya saudara, tanah itu bukan kebun belakangmu, saudara. Bukan kecil. Kita selalu menyanyikan, lapangkan tempat kemahmu. Percaya, katakan ke kiri kananmu, tanah perjanjianmu itu luas. Tanah perjanjianmu itu luas. Kalau kamu mau menyirami sendiri, saudara, itu namanya engkau percaya tanah perjanjianmu itu adalah kebun rumah belakang. Kalau engkau percaya tanah perjanjianmu luas, kita perlu kuasa ilahi untuk menyirami tanah perjanjian kita. Nah saudara, ini yang diperlukan
ketaatan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Karena saat kita taat, saat kita melekat, Tuhan akan menurunkan apa? Berkatnya. Tadi dikatakan, ketaatan mendatangkan berkat. Kalau kita nggak taat, wah nggak ada yang mengairi akan tanah perjanjian kita, saudara. Gersang nanti. Yang ada kita nggak akan bisa menikmati setiap buah-buahan. Kuncinya apa? Taat dan melekat. Saudara, dalam ayat yang ke-13, itu dikatakan dalam terjemahan New Living Translation, dikatakan, if you, bisa ditampilkan nggak? NLT ada nggak ya? New Living Translation. Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau di terjemahan biasa kan dikatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan pada hari ini. Tapi kalau di New Living Translation dikatakan, if you carefully obey the command. Obey ini adalah mentaati akan setiap perintah itu. Merenungkan setiap janji-janji Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan setiap berkat itu kepadamu. Saudara, kita mau belajar dari yang namanya Abraham, saudara. Saat dia disuruh pergi dari tempat dia ada, waktu itu Tuhan berfirman saat Abraham ada di Haran. Dia berkata, ayo Abraham, ini waktunya. Kamu pergi ke negeri yang aku janjikan. Yang akan aku tunjukkan kepadamu. Walaupun saat itu Abraham belum tahu negeri mana Tuhan yang akan engkau tunjukkan. Gak tahu, tapi dia ngomong, kamu harus pergi dari sanak saudaramu, dari semuanya. Engkau harus pergi, ikut aku. Ikut aku. Aku akan bawa kamu menikmati tanah perjanjian. Saudara, Abraham ini adalah seorang yang sudah punya keluarga, sudah punya ya sesuatu yang banyak. Repot saudara, kalau kita ini waktu itu Abraham berumur 75 tahun. Bayangkan seorang yang berumur 75 tahun tiba-tiba disuruh Tuhan, ayo kamu pergi ke negeri yang nanti aku tunjukkan kepadamu. Tapi kita harus belajar yang namanya ketaatan itu memang dari Abraham. Saudara, saat dia disuruh pergi ke tempat yang no name atau enggak tahu juga tuh kemana, dia tetap percaya, oke Tuhan, aku mau taat. Karena aku percaya ada tanah Kanaan yang Tuhan sediakan untuk keluargaku. Dan saudara, saat Abraham pergi mau memasuki tanah Kanaan, dia berhenti nih yang namanya di pohon tarbantin di More. Dan saat itu Tuhan menampakkan diri. Dan saya percaya saat Tuhan menampakkan diri, Tuhan gak cuman istilahnya cuman menunjukkan, oh ini loh aku, udah enggak. Saya percaya ada firman yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ada rambu-rambu, ada instruksi yang Tuhan berikan supaya Abraham boleh menikmati yang namanya Kanaan. Saudara, kita harus belajar juga. Saat itu Abraham dan Lot. Dan Lot disuruh memilih yang namanya tempat tinggal. Dan saat itu Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih. Ayo Lot, kamu pilih dulu deh. Kamu sama aku ini udah nggak bisa jadi satu. Pilih aja tanah kamu. Gitu. Nanti aku akan pergi ke tempat yang lain. Saudara, dan Lot dengan pandangan matanya, dia memilih yang menurut dia adalah bagian yang terbaik. Dia nggak tanya Tuhan, Tuhan bagianku mana? Enggak saudara. Padahal dia sudah mengikut Abraham sekian lama. Dan Abraham ini selalu taat dengan setiap perintah Tuhan. Tapi dia nggak belajar dari pemimpinnya. Dia malah melayangkan pandangnya, wah kesempatan, aku diberikan kesempatan pertama untuk memilih tanah yang terbaik di negeri ini. Ternyata matanya menipu saudara. Apa yang dilihat dia baik, itu adalah Sodom dan Gomora. Dia tidak pernah tahu bahwa berkat yang dia terima, itu adalah berkat karena dia ini nempel dengan Abraham. Saudara. Dia nggak tahu saat detik dia berpisah dengan Abraham. Dia memilih untuk hidup di luar Tuhan. Dia tidak menerima berkatnya lagi.
Abraham dengan taat tetap menunggu Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Abraham, ya menurut pandangan mata yang terbaik yang dipilih oleh Lot. Tapi sekarang engkau lihat sekelilingmu. Itu adalah tanah perjanjian yang aku sediakan untuk engkau. Saat kita mau taat, saat kita mau menantikan Tuhan, saat kita mau melekat dan mendengar firman-Nya, Tuhan akan menyediakan perhentian. Tuhan akan menyediakan tanah perjanjian. Paybet 5782. Saudara, jangan pakai kekuatan sendiri. Kita perlu Tuhan untuk menghujani setiap tanah perjanjian kita. Karena tanah perjanjian kita itu luas, saudara. Luas. Dan kita akan dapat menikmati bersama Tuhan saat kita taat. Mari katakan ke kiri kananmu, taat dan setia untuk dapat menikmati tanah perjanjian Tuhan. Amin, saudara. Ketaatan adalah ketundukan, kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan yang sangat dipuji oleh setiap orang. Nah, jadi pengertian tentang ketaatan itu punya definisi yang sangat luar biasa artinya ya. Artinya tentang obedience itu adalah ketundukan. Ketundukan artinya benar-benar kalau kamu taat ya tunduk. Kamu disuruh apapun ya nurut. Sekalipun itu tidak cocok dengan hati kamu. Itu ketaatan. Ya tunduk itu artinya tunduk. Lalu apa artinya patuh? Tunduk sama patuh itu hampir sama tapi tidak sama. Kalau tunduk itu kemungkinan dalam hati kamu itu ndak sungguh-sungguh. Ya wis lah gitu. Kalau patuh itu pakai passion. Ya, jadi kita harus tahu antara patuh dengan tunduk. Kalau tunduk itu masih ada rasa takut. Ya daripada aku nanti nggak nurut, ya sudah aku nurut gitu. Ya, itu namanya tunduk. Tapi belum tentu patuh. Kalau namanya patuh itu disertai passion. Ya, nurutnya luar dalam. Di luar kita disuruh kita lakukan, di dalam kita lakukan itu dengan passion, dengan hati yang sungguh-sungguh. Itu arti patuh. Ya. Kesetiaan dan kesalehan. Nah ini kita tahu kalau artinya taat itu kesetiaan, setia. Setia melakukan dengan kedisiplinan, dengan rutin kita lakukan. Lalu kesalehan, saleh itu sesuatu hal yang hati yang benar-benar tulus ikhlas. Nah sebetulnya itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Sehingga dapat menikmati akan tahun Pebet ini. Kita bisa menikmati segala sesuatu kalau kita lakukan dengan ketaatan. Yosua bisa menaklukkan dan menikmati disebabkan karena ini yang dilakukan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan dikatakan dan menjiwai, menghidupi firman. Biarlah selama setahun ini kita belajar terus menghidupi firman. Karena dengan menghidupi firman kita bisa unity dengan Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengar akan firman-Mu, kami sudah dapat melakukan pujian dan penyembahan selama 1 jam. Bapak hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biar hari ini perjalanan kami dilakukan, dijalankan dengan ketaatan, kepatuhan, penundukan diri kami
dan benar-benar melakukan dengan kesalehan yang daripadamu. Tuhan, biarlah perjalanan hari ini benar-benar kami dasari dengan ketaatan. Apapun yang kami akan lakukan, belajar kami lakukan sampai selesai Tuhan. Semua pekerjaan kami, biar kami dapat lakukan sampai dengan tuntas hari ini. Dengan ketaatan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Pulihkan keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Dengan keadaan yang ada saat ini kami doakan ya Bapa, supaya keadaan pandemi ini akan tambah hari, tambah hilang. Sehingga terjadi pemulihan dalam segala bidang. Baik bidang pendidikan maupun dalam bidang ekonomi, dalam bidang pariwisata, dalam bidang ekspor impor. Tuhan, kami minta dalam nama-Mu, semua akan terjadi dengan baik. Kami berdoa buat cuaca saat ini ya Tuhan. Ini cuaca sudah mulai hujan Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah cuaca yang ada tidak akan menghalangi semua perdagangan yang ada, semua ekspor impor yang ada. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau yang akan membuka semua pintu-pintu usaha yang ada di Indonesia ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami boleh menikmati akan tahun Pebet ini bersama dengan Engkau. Menikmati akan semua yang Kau sediakan untuk kami nikmati. Kalau kami melihat sampai dengan saat ini kami sudah masuk dalam bulan yang ke-9. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini. Dan tahun depan pun kami tahu penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah pemulihan boleh terjadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami mengurapi akan hidup kami ini ya Tuhan. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Biarlah benar-benar Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu terjadi atas hidup kami. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, biar mata kami, telinga kami, dan bibir mulut kami, ketiga indera kami ini Tuhan, Engkau pimpin sampai kami mendapatkan banyak perkara, karena kami berjalan dalam direction yang daripada-Mu. Biarlah hati kami tetap melekat kepada-Mu siang dan malam. Dan semua keraguan-keraguan kami, kekhawatiran kami hari ini dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan kami ya Tuhan, supaya kami hari ini, tangan kami diurapi dengan minyak, menandakan bahwa penyertaan-Mu, pengurapan-Mu itu terjadi atas hidup kami. Sehingga apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, kami boleh mengalami perkara yang ajaib. Biarlah kaki kami hari ini ya Tuhan, berjalan pada jalan yang sudah Engkau sediakan buat kami. Supaya kami boleh menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biar hari ini kami bekerja, hari ini kita melaksanakan semua tugas kami. Dan kami dapat menyelesaikan sampai tuntas. Terima kasih untuk anugerah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.